Penyusup rumah Trump didot tewas di tempat. Bos kartel Meksiko tewas picu gelombang kekerasan. Kim Jong-un terpilih lagi sebagai sekjen partai buruh berkuasa di Korea Utara. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Personil Pas Pampres Amerika Serikat atau US Secret Service menembak mati seorang pria bersenjata yang mencoba menerobos keamanan di rumah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di resort Mar-a-Lago. Pria tersebut tewas di tempat kejadian, dihadiahi timah panas. Went to that area to investigate. They confronted a white male. Seorang pria ditembak mati petugas personil Pas Pampres atau agen Dinas Rahasia Amerika Serikat atau US Secret Service pada Minggu 23 Februari 2026 dini hari waktu setempat. Pria tersebut nekat memasuki area terlarang di kompleks perumahan Mar-a-Lago milik Presiden Donald Trump di Florida. Diberitakan AFP, pelaku diidentifikasi sebagai seorang pria berusia awal 20-an terlihat di dekat gerbang utara properti Mar-a-Lago dengan membawa shotgun dan sebuah jeriken berisi bahan bakar. Petugas keamanan mengonfrontasi pria tersebut dan memerintahkannya meletakkan senjata. Namun pelaku justru melakukan tindakan provokatif mengancam nyawa petugas. Sheriff Palm Beach County Rich Bradshaw menjelaskan petugas berupaya sesuai dengan prosedur peringatan sebelum melepaskan tembakan. Namun bukannya menyerah, pelaku justru bersiap menyerang. Merespon ancaman, seorang deputi sheriff dan 2 agen Pas Pampres Amerika Serikat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Pria tersebut dinyatakan tewas di tempat. Pihak berwenang menyatakan tidak ada petugas terluka dalam insiden ini. Saat peristiwa ini terjadi, Trump berada di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dikutip dari Anadolu, belum diketahui berapa banyak tembakan yang dimuntahkan. Federal Bureau of Investigation atau FBI, Dinas Rahasia dan kantor Sheriff Palm Beach County melakukan penyelidikan bersama atas insiden ini, termasuk latar belakang pelaku, motif potensial, serta keputusan penggunaan kekuatan. Agen khusus FBI bertanggung jawab, Brad Skills, mengatakan tim respon sedang memproses tempat kejadian dan akan melanjutkan selama yang diperlukan. Skills mendesak warga sekitar memeriksa kamera keamanan eksterior mereka. Jika melihat sesuatu mencurigakan, dihimbau menghubungi petugas. Identitas pelaku, pria kulit putih, belum diungkapkan, menunggu pemberitahuan kepada keluarganya. Peristiwa di Mar-a-Lago ini menambah daftar panjang kekerasan politik yang dialami Trump dalam beberapa tahun terakhir. Awal Februari 2026, seorang pria bernama Ryan Roth dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas rencana pembunuhan Trump di sebuah lapangan golf di Florida pada September 2024. Pada Juli 2024, pria bernama Matthew Crooks melepaskan tembakan saat kampanye Trump di Pennsylvania yang menyebabkan telinga kanan Trump terluka dan menewaskan seorang pengunjung. Alright, so you'll have that. Like I said, there's a lot more investigation to be done. FBI is the lead agency, we'll be assisting them. Fortunately... Selanjutnya, puluhan tentara Meksiko tewas dalam bentrokan dengan anggota kartel usai kematian gembong narkoba Nemesio El Mencho Oseguera. Dalam peristiwa ini, puluhan anggota geng narkoba juga meregang nyawa. Pemimpin kartel paling diburu di Meksiko, Nemesio Oseguera alias El Mencho, meregang nyawa dalam operasi militer dramatis pada Minggu 22 Februari 2026. Kematian bos kartel memicu gelombang kekerasan sebagai balasan di berbagai wilayah. Oseguera dikenal sebagai otak di balik kartel Jalisco New Generation, salah satu pemasok utama fentanyl ke Amerika Serikat. Diberitakan AFP pada Selasa 24 Februari 2026, Nemesio El Mencho Oseguera, pemimpin kartel generasi baru Jalisco, terluka pada Minggu dalam baku tembak dengan tentara di kota Tapalpa di negara bagian Jalisco. Ia meninggal saat diterbangkan ke Mexico City. Berita kematian yang memicu gelombang kekerasan, anggota kartel di seluruh negeri memblokir jalan di 20 negara bagian dan membakar kendaraan dan bisnis. Seorang penjaga penjara, seorang anggota kantor Kejaksaan Negara Bagian, dan 30 tersangka anggota organisasi kriminal, Oseguera juga tewas. Sebelum tewas, Oseguera menjadi buronan dengan hadiah sebesar $15 juta Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menanggapi secara publik atas kematian Jose Guerra. Trump sempat memposting di platform Truth sosial miliknya. Menurut Trump, Meksiko harus meningkatkan upaya mereka memerangi kartel dan narkoba. Kekerasan mereda, Meksiko dalam keadaan siaga tinggi. Pemerintah mengirimkan 2.500 tentara ke Jalisco. Jalan-jalan di ibu kota negara bagian Jalisco, Guadalajara, hampir kosong pada hari Senin. Semua acara melibatkan banyak orang dibatalkan dan transportasi umum pun juga dihentikan. Jalisco merupakan sebuah negara bagian dijadwalkan menjadi tuan rumah 4 pertandingan Piala Dunia sepak bola musim panas ini. Melansir dari Reuters, sebelum Nemesio Jose Guerra alias El Mencho, otoritas Meksiko mengendus jejak El Mencho pada Jumat 20 Februari 2026. Ini berdasarkan informasi dari seorang kepercayaan Jose Guerra. Pihak berwenang melacak dan menemukan tempat Jose Guerra diduga bersembunyi di Tapalpa, negara bagian Jalisco. Sehari kemudian, militer Meksiko mengerahkan operasi rahasia besar-besaran, melibatkan Garda Nasional, pasukan khusus, pesawat militer, dan 6 helikopter. Pada 22 Januari 2026, menjelang fajar, pasukan darat mengepung area target. Terjadi baku tembak, 8 anggota kartel tewas. Jose Guerra dan lingkaran dalamnya melarikan diri. Pasukan khusus mengejar hingga terjadi baku tembak kedua. Di sini aparat menemukan Jose Guerra dan 2 pengawalnya terluka. Mereka dievakuasi menggunakan helikopter menuju fasilitas medis. Namun, Jose Guerra meninggal dunia dalam perjalanan. Kabar berikutnya, para mahasiswa Iran kembali menggelar unjuk rasa saat kekhawatiran akan terjadi perang dengan Amerika Serikat usai perundingan nuklir kedua negara belum membuahkan hasil. Sebelumnya unjuk rasa terjadi pada Desember 2025. Awalnya demonstrasi dipicu kesulitan ekonomi di Iran berujung anti pemerintah. Para mahasiswa Iran kembali menggelar unjuk rasa saat kekhawatiran akan terjadi perang dengan Amerika Serikat usai perundingan nuklir kedua negara belum membuahkan hasil pada Minggu 22 Februari 2026 waktu setempat. Gelombang demonstrasi anti pemerintah meletus di berbagai universitas di Iran. Aksi massa ini tercatat sebagai aksi protes skala besar pertama terjadi sejak tindakan keras yang mematikan otoritas keamanan setempat pada Januari 2026. Dilansir dari AFP, unjuk rasa mahasiswa kembali muncul di Iran, menyusul aksi di kampus-kampus setempat pada Sabtu 21 Februari 2026 untuk mengenang para korban tewas dalam unjuk rasa protes anti pemerintah sebelumnya. Para demonstran melakukan aksi berjalan kaki di lingkungan kampus Universitas Teknologi Syarif di ibu kota Teheran. Aksi pro pemerintah dan anti pemerintah terjadi pada saat bersamaan. Sekumpulan massa pendukung pemerintah membawa bendera nasional Iran terlihat berada di lokasi yang sama. Bentrokan pecah di antara kedua kubu saling berlawanan. Kantor berita Fars berafiliasi dengan pemerintah pada Minggu merilis sejumlah video menampilkan kerumunan puluhan orang melambaikan bendera Iran dan membawa foto-foto peringatan di sejumlah universitas di ibu kota Teheran. Sebelumnya unjuk rasa terjadi pada Desember 2025. Awalnya dipicu kesulitan ekonomi di Iran yang berujung anti pemerintah. Ini menandai salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan ulama Teheran dalam beberapa tahun terakhir. Kala itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung para demonstran Iran dan mengancam akan mengintervensi atas nama demonstran Iran ketika otoritas Tehran melancarkan operasi penindakan brutal dan mematikan. Seiring waktu, ancaman Trump beralih ke program nuklir Iran. Diyakini Barat bertujuan mengembangkan senjata atom. Washington dan Teheran sejak saat itu kembali ke meja perundingan. Secara bersamaan, Trump meningkatkan pengerahan militer besar-besaran di kawasan Timur Tengah untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Meski pejabat Amerika Serikat dan Iran sempat bertemu di Swiss pada Selasa 17 Februari 2026 membahas pembatasan program nuklir, ketegangan tetap tinggi. Donald Trump mengancam dunia akan mengetahui dalam waktu sekitar 15 hari ke depan apakah kesepakatan akan tercapai atau Amerika Serikat akan mengambil tindakan militer. Ya pemirsa, Kim Jong-un kembali mengukuhkan posisinya di pucuk kepemimpinan politik Korea Utara setelah secara resmi terpilih lagi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh berkuasa. Penetapan ini diputuskan dalam Kongres Partai Buruh, agenda politik terbesar di Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh berkuasa dalam Kongres periode ini pada Minggu 22 Februari 2026. Kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency atau KCNA, melaporkan keputusan ini dibuat pada Minggu atau hari keempat Kongres Partai yang digelar 5 tahun sekali. Menurut KCNA, pemilihan kembali Kim Jong-un mencerminkan minat tak tergoyahkan dan keinginan bulat dari seluruh delegasi.
KCNA juga menyoroti capaian di bidang militer selama kepemimpinan Kim. KCNA mengklaim kemampuan pertahanan negara Korea Utara meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penangkalan perang negara dengan kekuatan nuklir sebagai poros sudah ditingkatkan secara radikal. Selain menetapkan kembali kepemimpinan partai, Kongres turut menyepakati revisi aturan internal, memperkuat jajaran partai secara kualitatif, serta menjamin keadilan dalam penerapan disiplin partai. Korea Utara menggelar Kongres Partai ke-9 sejak Jumat 20 Februari 2026. Acara digelar 5 tahun sekali ini merinci soal perkembangan Korea Utara di bidang perekonomian maupun militer. Dalam pidato pembukaan Kongres, Kim berjanji akan meningkatkan standar hidup masyarakat. Kim mengakui ada kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi di berbagai sektor kehidupan sosial. Dalam pidato pembukaan, Kim Jong-un berjanji akan meningkatkan tarif hidup masyarakat di tengah hantaman sanksi global. Selama bertahun-tahun, senjata nuklir dan armada militer menjadi prioritas utama di Korea Utara, melebihi kebutuhan akan persediaan makanan. Namun, sejak Kim Jong-un berkuasa pada 2011, ia menekankan perlu memperkuat perekonomian negara. Pada Kongres Partai terakhir tahun 2021, Kim Jong-un membuat pengakuan bahwa ada kesalahan nyaris di semua bidang pembangunan ekonomi negara. Selain perekonomian, Kongres Partai kali ini juga mengungkap fase berikut mengenai program senjata nuklir negara Korea Utara. Agenda serupa sempat tidak digelar pada masa kepemimpinan Kim Jong-il, sebelum kembali diadakan pada 2016. Selain menjadi forum pengembalian keputusan strategis, Kongres mempertegas kendali Kim Jong-un atas kekuasaan di Korea Utara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi puasa 1 jam di Rusia. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ribuan umat Islam menunaikan sholat tarawih di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Ibadah berlangsung khusyuk di bawah pengamanan ketat kepolisian Israel dan pembatasan akses diberlakukan di sekitar kota tua. Para jemaah umat Islam Palestina melaksanakan sholat tarawih di malam hari pada bulan Ramadan di Kompleks Al-Aqsa yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Bukit Bait Suci di kota tua Yerusalem pada Sabtu 2 Februari 2026. Ibadah tarawih berlangsung khusyuk meski kawasan tersebut dijaga ketat oleh polisi Israel dan pembatasan akses diberlakukan di sekitar kota tua. Sejak malam hari, para jemaah datang dari berbagai wilayah menunaikan sholat tarawih di salah satu situs suci umat Islam. Suasana religius begitu terasa di seluruh kawasan masjid. Barisan jamaah memenuhi halaman masjid hingga ke area sekitar kompleks. Banyak di antara mereka datang bersama keluarga menunaikan beribadah bersama. Petugas keamanan berjaga di sejumlah titik di kawasan kota lama Yerusalem. Jamaah mengaku bersyukur bisa melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Al-Aqsa dan berharap suasana damai terus terjaga. Salat tarawih di Masjid Al-Aqsa setiap tahun selalu menarik perhatian umat muslim dari berbagai negara. Momen ini menjadi bagian penting kehidupan religius di kawasan tersebut. Sementara itu, umat Islam di Murmansk, Rusia menjalani ibadah puasa Ramadan sekitar 1 hingga 2 jam selama musim dingin. Penyebabnya, lokasi Murmansk, Rusia berada di posisi geografis di lingkar Arktik, kutub utara yang menyebabkan waktu sahur dan berbuka puasa berdekatan. Waktu puasa biasanya berlangsung selama belasan jam, tergantung pada durasi siang di suatu wilayah. Di wilayah Murmansk, Rusia, terdapat fenomena unik. Di sini durasi puasa umat Islam hanya sekitar 1 hingga 2 jam saat musim dingin karena posisi geografis di lingkar Arktik, kutub utara. Matahari hanya muncul sebentar, sekitar pukul 11 hingga 12, akibat fenomena polar night. Kondisi ini membuat waktu sahur dan berbuka berdekatan. Letak ini membuat kota Murmansk mengalami kondisi alam ekstrim. Matahari tidak terbit dalam jangka waktu yang lama. Akibat kondisi ini, durasi siang menjadi sangat singkat. Hal ini berdampak langsung pada waktu ibadah puasa yang bergantung pada terbit dan terbenamnya matahari. Dalam kondisi tertentu, selisih waktu antara subuh dan maghrib bisa sangat dekat. Murmansk terletak di lintang tinggi menyebabkan siang hari sangat singkat di musim dingin dan sangat panjang di musim panas.
bisa mencapai 23 jam puasa. Kehidupan sehari-hari umat Islam di sini beradaptasi dengan jadwal salat. Meski demikian, umat Muslim di Mursmax tetap menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Mereka menyesuaikan diri dengan kondisi alam setempat dan tetap menjaga kewajiban agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sebuah ruangan sederhana, sejumlah umat Islam berkumpul melaksanakan ibadah. Mereka menjalani kegiatan keagamaan seperti biasa, meski berada di wilayah dengan kondisi alam yang sangat berbeda dengan kebanyakan negara lain. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa umat Islam di berbagai belahan dunia menjalani ibadah dalam kondisi beragam. Meski berbeda durasi dan lingkungan, semangat menjalankan ibadah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Beralih ke kabar lain, Bandara Kunming di Cina menghadirkan inovasi unik dan menarik penumpang yang sedang transit. Sleep capsule atau kapsul tidur dirancang memberikan kenyamanan saat penumpang menunggu penerbangan berikutnya. Bandara Kunming di China menawarkan solusi bagi penumpang merasa kelelahan saat transit. Sleep Capsule namanya. Ruang tidur mini berdesain futuristik bisa disewa untuk istirahat sejenak. Cara penggunaannya mudah, cukup masukkan kode untuk membuka pintu secara otomatis. Di dalamnya tersedia tempat tidur empuk, colokan listrik, wifi, dan pencahayaan. Suasana Sleep Capsule membuat penumpang merasa menginap di hotel mini ala film Skyfi. Inovasi ini cocok bagi traveler mengalami delay atau ingin mengisi tenaga sebelum melanjutkan penerbangan selanjutnya. Selanjutnya, karya seni monumental Ocean Gaya kini menjadi perhatian di dunia seni dan lingkungan. Ocean Gaya merupakan patung yang menampilkan figur model Kiko Mizuhara ditempatkan 5 meter di bawah permukaan laut lepas pantai Tokunoshima, Jepang. Patung Ocean Gaya merupakan karya seni dibuat seniman Jason DeCaires Taylor. Ocean Gaya memiliki berat sekitar 45 ton dengan lebar 5,5 meter. Patung ini menampilkan figur model asal Jepang Kiko Mizuhara diletakkan di kedalaman sekitar 5 meter di lepas pantai Tokunoshima, Jepang pada 14 Oktober 2025. Posisi patung menyatu dengan dasar laut dekat terumbu karang, melambangkan hubungan manusia dengan bumi dan lautan. Selain menjadi karya seni, patung ini berfungsi sebagai rumah baru bagi kehidupan bawah laut. Ocean Gaya dirancang dengan celah di bagiannya untuk mengundang biota laut masuk. Bentuk berlekuk terinspirasi dari pola lingkaran pasir buatan ikan buntal putih Jepang, serta bentuk alami pegunungan dengan lembah di sekitar pulau. Ocean Gaya menggambarkan laut sebagai sosok ibu semesta memberi nafas dan kehidupan. Karya ini terinspirasi dari mitos Gaia, laut bukan hanya dinikmati, tapi sumber kehidupan harus dijaga. Pemasangan patung di dasar laut bukan tanpa kendala. Proses penurunan Ocean Gaya memerlukan perhitungan presisi agar struktur stabil dan tidak merusak terumbu di sekitarnya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi jejak Islam di Georgia. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Georgia, sebuah negeri kecil dengan sejarah besar, terletak di antara pegunungan megah Kaukasus dan tepian Laut Hitam. Sebuah negara di persimpangan Eropa dan Asia, tempat gereja kuno, benteng pertahanan, serta jejak peradaban Islam hidup berdampingan selama berabad-abad. Bagaimana Islam hadir di negeri yang mayoritas Kristen Ortodoks ini, dan bagaimana kota-kota tuanya menyimpan cerita pertemuan peradaban? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Georgia. Georgia adalah negara yang terletak di kawasan Kaukasus, berbatasan dengan Rusia di utara, Turki dan Armenia di selatan, Azerbaijan di timur, serta Laut Hitam di barat. Letak geografis ini menjadikan jalur strategis perdagangan kuno antara Asia dan juga Eropa. Sejak abad keempat, Georgia dikenal sebagai salah satu negara pertama yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Warisan itu terlihat dari banyaknya gereja dan biara kuno yang berdiri kokoh di perbukitan dan lembah hijau. Pada abad ke-7, pasukan dari Kekhalifahan Arab mencapai wilayah ini. Tbilisi pernah berada di bawah pemerintahan Emirat Arab selama beberapa abad.
Pengaruh Islam berkembang terutama di wilayah timur dan selatan Georgia. Saat ini, sekitar 10% penduduk Georgia memeluk Islam, hidup berdampingan dengan mayoritas Kristen Ortodok. Tbilisi. Tbilisi adalah ibu kota sekaligus pusat sejarah Georgia. Kota ini berdiri di tepi sungai Kura dengan lanskap perbukitan yang memeluk kota tua. Di kawasan Tbilisi berdiri Juma Mosque, salah satu masjid bersejarah yang digunakan bersama oleh komunitas Sunni dan Syiah. Tak jauh dari sana, benteng Narikala berdiri di atas bukit, menyaksikan pergantian kekuasaan dari Persia, Arab, Mongol, Ottoman, hingga Rusia. Tbilisi menjadi simbol pertemuan budaya dan agama selama lebih dari ribuan tahun. Georgia dikenal dengan benteng dan biara kuno yang tersebar di berbagai wilayah. Kompleks biara Gelati yang dibangun pada abad ke-12 pernah menjadi pusat pendidikan penting di kawasan Kaukasus. Jafari Monastery di Mitsketa berdiri megah pertemuan dua sungai yang menjadi simbol spiritual sekaligus warisan arsitektur abad ke-6. Benteng-benteng seperti Bokorma dan Aradeti menunjukkan bagaimana Georgia mempertahankan diri dari berbagai invasi sepanjang sejarahnya. Salah satu keajaiban arsitektur Georgia adalah Varzia. Kota batu yang dipahat langsung di tebing pada abad 12. Ratusan ruangan, lorong, dan kapel tersembunyi di balik dinding batu, menjadikan benteng sekaligus pusat kehidupan religius. Selain Varzia, terdapat Kuplistike, kota batu yang lebih tua dan pernah menjadi pusat perdagangan penting sebelum era Kristen. Di wilayah pegunungan Svaneti, Desa Uzguli terkenal dengan menara batu pertahanannya yang unik. Georgia adalah negeri pertemuan peradaban, tempat sejarah Kristen dan Islam yang saling bersentuhan dan membentuk identitas bangsa. Di balik benteng tua, biara sunyi, dan kota batu yang terpahat di tebing, tersimpan kisah tentang toleransi, konflik, dan perjalanan panjang sebuah bangsa di persimpangan timur dan barat. Pada Februari 2026, sekitar 10% penduduk Georgia memeluk Islam, hidup berdampingan dengan mayoritas Kristen Ortodoks. Sejarah panjang interaksi ini menjadikan Georgia contoh bagaimana perbedaan agama dan budaya dapat membentuk identitas nasional yang kaya. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.